Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami, satu-satunya kami bersyukur, kami berterima kasih kalau sore malam hari ini Engkau menghimpunkan kembali kepada kami semua untuk kami bisa beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biar Tuhan yang menguasai, yang memimpin, yang menolong dengan segala kelemahan, kekurangan kami ini Tuhan, supaya kami mampu untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, sampai pun nanti kami boleh menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampunkan segala kekurangan kelemahan kami. Sekarang kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Seluruh pelayan-pelayan yang terkait dalam ibadah pelayanan ini, kami serahkan diri kepadamu, biar Tuhan menolong, baik hamba yang memainkan musik semua, yang mempersiapkan peralatan, biar Tuhan juga menolong semua. Terima kasih Tuhan, segala gangguan yang coba mengganggu dalam ibadah ini Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, diri kita, untuk kita memuji-muji nama Tuhan, ya, untuk mempersiapkan diri lewat pujian ini, yang pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari buku Pesalur nomor 94, tahbiskanlah dirimu. Pesalur nomor 94, tahbiskanlah dirimu. Hidupmu didamaikan dengan Dia, kurbannya sanggup menghapus dosa kita, kasih-Nya berkuasa sucikan kita semua. Bila kau serahkan dirimu padanya, sebab itu marilah kita senantiasa mempersembahkan kurban syukur padanya, ucapan bibir yang muliakan nama-Nya, agar berkenan kepadanya. Tahbiskanlah dirimu kepada Allah saja, sebab Dia yang pelihara jiwamu. Layanilah sesamamu dengan kasih Allah, agar kita berkenan padanya. Berikan dirimu ditahbiskan oleh-Nya untuk mengadakan suatu pelayanan berlandaskan kurban Kristus yang sempurna, yang berkuasa memberikan
kemampuan, kita semua ditabiskan oleh karena Kristus lebih dulu tabiskan dirinya, sehingga kita dikuduskan olehnya dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Habiskanlah dirimu kepada Allah saja, sebab Dia yang pelihara jiwamu. Layanilah sesamamu dengan kasih Allah, agar kita berkenan padanya. Habiskanlah dirimu kepada Allah saja, sebab Dia yang pelihara jiwamu. Layanilah sesamamu dengan kasih Allah, agar kita berkenan padanya. Layanilah sesamamu dengan kasih Allah, agar kita berkenan padanya. Agar kita berkenan padanya. Haleluya, puji Tuhan. Pujian ini sungguh luar biasa, memberikan suatu ajakan atau mengajak setiap kita, khususnya sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa mentahbiskan, mengkhususkan hidup kita ini untuk bisa beribadah serta bisa melayani Tuhan. Ya, sebab kenapa demikian? Karena Dia sudah menolong kita, Dia sudah memelihara kita, bahkan memelihara jiwa hidup kita. Itu sebabnya bagi kita biar sikap yang paling bijak kalau kita gunakan kehidupan kita ini untuk bisa melayani Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku Psalm. Ya, ini lagu-lagu lama tapi luar biasa ya. Psalm nomor 71, siapakah manusia? Pujian ini mengingatkan kepada kita siapa toh kita ini. Ya, seperti Musa mengatakan, siapakah aku ini? Ya, itu sebabnya mari kita akan pujikan siapakah manusia. Haleluya. Siapa kami manusia ya Tuhan, hingga Engkau selalu memperhatikan. Siapakah manusia yang hina, hingga Engkau sedia melawatinya. Oh, siapakah manusia ya Tuhan, hingga Engkau bersedia
limpahkan. Oh, betapa besar kemurahan, dilimpahkan bagi kami manusia. Tuhanku haleluya, ingin berterima kasih oleh sebab kasih dan perhatianmu. Haleluya. Dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Amat besar rencana-Mu, Tuhan. Bagi yang bersedia diciptakan oleh kuasa penyucian firman, untuk kelak menjadi sama dengan Dia. Tuhanku haleluya, ingin berterima kasih oleh sebab kasih dan perhatian-Mu. Haleluya. Dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Tuhanku haleluya, ingin berterima kasih. Haleluya, haleluya. Oleh sebab kasih dan perhatian-Mu, dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu, lewat pemeliharaan firman-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, siapakah kami ini jika Engkau tidak berkemurahan kepada kami? Sesungguhnya kami manusia yang harus binasa oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami. Tapi kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu
sudah mengangkat kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, jika kami sampai hari ini tetap terpelihara dan Engkau pelihara dan lindungi jaga kami Tuhan. Biarlah ini semua Tuhan boleh kami lakukan ibadah ini oleh karena ucapan syukur terima kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan bersama Tuhan sidang jemaat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya Engkau mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari Tuhan sendiri. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, dan Tuhan memakai para hamba-hamba-Mu semua, terutama dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga sidang jemaat yang dipimpinnya selalu dalam suasana kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Tuhan tahu keterbatasan, ketidakmampuan hamba, tapi hamba yakin dan percaya biar Tuhan jua yang akan memberikan kekuatan, kemampuan yang baru Tuhan, dan sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, boleh menyatakan kekurangan kesalahan kami, boleh mengoreksi kami, menyucikan kami, sampai kami betul-betul mengalami pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekaligus juga kami meyakini bahwa firman-Mu ini merupakan suatu pembuka jalan atas segala masalah, persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, semangat yang baru, dudukkan dengan baik, dengan tenang, dengan damai, dan berikan hati yang selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan kembali selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih setelah kita seharian dalam kegiatan kita masing-masing, dan sore hari ini kita dibawa oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan. Ya, kerinduan kita nyatakan kepada Tuhan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah ini, sekalipun belum secara tatap muka, tetapi di rumah kita masing-masing kita bisa beribadah melalui siaran tunda ini. Untuk apa, saudaraku? Untuk supaya sungguh kehidupan kita lewat ibadah ini senantiasa dibaharui dari hari ke hari sampai sewaktu-waktu kita mengalami suatu penyucian yang luar biasa, pembaharuan yang luar biasa. Dan jika Tuhan datang yang kedua kali, Dia menyempurnakan kita, dan kita dibawa oleh Tuhan untuk kita bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya biar kita manfaatkan kesempatan yang tidak banyak, hanya sedikit, saudaraku, hanya sedikit waktu dibandingkan waktu-waktu yang sudah kita gunakan ini, biar kita gunakan, kita manfaatkan dengan baik untuk supaya firman Allah ini boleh kita dengar, saudaraku, yang membuat kita menjadi kehidupan yang taat dan dengar-dengaran. Mendengar itu baik, tetapi alangkah indahnya kita setelah mendengar membuat hati kita menjadi dengar-dengaran, membuat kehidupan kita taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Puji Tuhan, di hari-hari ini saya sedang berbicara tentang penyertaan Tuhan, selaku penyertaan Tuhan. Bagaimana bangsa Israel itu sejak mulai di Mesir,
dan Tuhan juga menyertai sampai Tuhan berkehendak untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir untuk dibawa ke suatu negeri yang limpah dengan susu madunya, yaitu tanah Kanaan. Saudara sekalian, saya rindu untuk menyampaikan ini dengan lebih rinci, sedangkan kemarin-kemarin saya hanya bisa menyampaikan garis besarnya, tetapi saya rindu jika Tuhan izinkan minggu hari-hari ke depan saya akan menyampaikan ini, saudaraku ya, bagaimana Tuhan itu menolong menyertai bangsa Israel mulai dari tanah Mesir sampai ke negeri Kanaan, ya, sampai bagaimana Tuhan itu nanti akhirnya betul-betul bangsa Israel itu berada di tanah Kanaan. Dan ini ya bukan merupakan suatu hal gampang dan mudah, dan ternyata dalam perjalanan dari Mesir sampai Kanaan ini total 40 tahun. 40 tahun itu bukan waktu yang pendek, waktu yang sangat panjang, tetapi itulah yang Tuhan kehendaki. Sekalipun sesungguhnya kalau harus melalui jalan pintas itu tidak sampai bulan, aku bisa sampai, tetapi Tuhan punya rencana, ya punya rencana yang begitu indah untuk bangsa Israel ini sampai betul-betul nanti bisa merasakan, bisa menikmati. Dalam hal ini, saudara sekalian, sedikit saya memberikan suatu penjelasan bahwa sepanjang 40 tahun ini Tuhan membawa bangsa Israel ini melalui jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Paling enggak ada 3 etapa atau 3 ruas jalan ya, untuk Tuhan itu memimpin bangsa Israel ini. Ya, setiap etapa ini Tuhan punya gaya kepemimpinan yang tersendiri. Ya, contohnya etapa pertama atau ruas yang pertama yaitu dari Mesir ke Gunung Sinai. Ya, dari Mesir ke Gunung Sinai sampai Gunung Sinai ini ya memakan waktu kurang lebih 40 hari saja, saudaraku. Ya, itu Tuhan memimpin Israel dengan tongkat. Dengan tongkat nanti kita akan apa itu tongkat, saudaraku. Ya, dari Mesir sampai Sinai, Gunung Sinai. Ya, Tuhan memimpin bangsa Israel ini dengan tongkat yang dibawa oleh Musa inilah. Ya, melalui tongkat ini kuasa Allah akan dinyatakan, dan di situ nanti Tuhan akan tunjukkan ketika sampai ke Gunung Sinai ini apa yang Tuhan kasih, Tuhan beri kepada bangsa Israel ini. Lalu etapa yang kedua atau ruas jalan yang kedua, saudaraku, ini garis besarnya dulu. Dari Gunung Sinai sampai tapal batas Sungai Yordan, saudaraku. Dari Sungai Yordan sampai tapal batas Sungai Yordan sana, saudaraku, masih dalam kepemimpinan Musa. Ya, maka Tuhan tidak lagi memimpin dengan tongkat, saudaraku, tapi Tuhan memimpin bangsa Israel dengan 2 nafiri. Nanti punya pengertian sendiri apa itu 2 nafiri, ya. Nanti kita akan periksa ini, saudaraku. 2 nafiri. Dari perbatasan Sungai Yordan sampai menyeberang, saudaraku. Ini bukan lagi Musa yang memimpin, sebab Musa hanya sampai tapal batas Sungai Yordan ini, saudaraku. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan hanya mengizinkan melihat kota Kanaan, saudaraku, tapi dia tidak bisa sampai ke negeri Kanaan. Maka etapa yang ketiga atau ruas jalan yang ketiga ini, maka Tuhan tidak juga memimpin dengan 2 nafiri ataupun dengan tongkat, saudaraku, tapi Tuhan memimpin bangsa Israel ini di bawah kepemimpinan Yosua nanti dengan tabut perjanjian. Ya, dengan tabut perjanjian, bagaimana Tuhan dalam tabut perjanjian itu akan menunjukkan suatu keajaiban yang luar biasa, saudaraku, sehingga dikatakan orang-orang bangsa-bangsa di seberang Sungai Yordan ini dia kehilangan nyali, saudaraku.
dengan apa yang Tuhan buat lewat tabut perjanjian yang diangkat imam-imam ini. Ya puji Tuhan, ini ringkasan dari garis besar dari apa yang nanti jika Tuhan izinkan kita akan belajar. Bukan kita mempelajari sejarah, bukan kita mempelajari sejarah, memang itu juga sejarah, sebab sejarah itu sesuatu yang betul-betul terjadi, dan itu memang betul-betul terjadi dan tertulis dalam Alkitab, tetapi prakteknya. Sebab kemarin saya mengatakan bahwa perjalanan bangsa Israel ini dari Mesir sampai Kanaan ini yang memakan 40 tahun ini menggambarkan, menunjukkan perjalanan gereja, bagaimana gereja ini harus menjalani kehidupannya selama 40 yubel atau 2000 tahun. Ya, 2000 tahun ini, di zaman gereja ini, untuk harus mengarungi ya padang pasir dunia yang begitu panas, tetapi Tuhan itu begitu luar biasa, tetap menjaga, melindungi, bahkan memelihara bangsa Israel saat itu. Maka Tuhan juga memelihara gerejanya sampai kita masuk dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, sampai ke Kanaan. Itu artinya kita sampai dibawa masuk untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, yaitu pembentukan tubuh ya, atau mempelai perempuan Tuhan, untuk supaya Yesus itu segera datang, dia menempati tempatnya kepala itu adalah di atas tubuh. Pembentukan tubuh untuk supaya Yesus itu segera datang yang kedua kali. Ini arti pengertian rohani secara singkat ya, perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan ini merupakan perjalanan gereja Tuhan untuk masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Itu sebabnya di hari-hari ini kita, saudara sekalian, setiap kehidupan, setiap anak-anak Tuhan, biarlah seperti pujian tadi kita mentahbiskan diri kita, mengkhususkan diri kita, hidup kita ini untuk bisa mengambil bagian dalam ibadah pelayanan yang dikaitkan dengan pembentukan tubuh. Dengan kata lain, pelayanan ibadah kita ini harus terkait dengan pembentukan tubuh Kristus. Sebab kalau kita tidak masuk dalam pembentukan tubuh Kristus, kalau kita tidak menjadi mempelai perempuan Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa menyambut kedatangan mempelai pria surga. Ya, ada mempelai pria surga, maka juga ada mempelai perempuan Tuhan. Ini kita dipersiapkan untuk itu sebabnya biarlah setiap kehidupan kita di hari-hari ini kita tetap berkobar-kobar, kita tetap semangat untuk kita tetap melayani Tuhan, beribadah serta melayani Tuhan, memberikan diri untuk ditahbiskan. Artinya ditahbiskan itu dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan lanjut, saudaraku, yang berkaitan dengan pemberitaan firman Allah dalam PA kemarin, saudaraku, yaitu bagaimana ya ketika bangsa Israel itu sudah ditapal batas, di satu sisi Musa sudah tidak ada, sudah mati, saudaraku, dan Tuhan memerintahkan, menunjuk Yosua untuk meneruskan, untuk menyeberangi sungai Yordan ini, saudaraku, ya, untuk diperintahkan untuk membawa bangsa ini ke negeri yang dijanjikan itu. Dan kita sudah mendengar, sudah melihat betapa Tuhan itu ya kepada Yosua, Tuhan berkata, ya, disebutkan dalam Alkitab jelas mengatakan firman Tuhan, ya, katakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi di satu sisi Tuhan memerintahkan Yosua untuk bersiap menyeberangi sungai Yordan,
Tapi di sisi lain dari pihak Tuhan juga membekali Yosua dengan perkataan firman Allah yang mengatakan, ya seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya betul-betul Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau dia memberikan satu tugas, memberikan satu kepercayaan, maka Tuhan juga mempersiapkan dan memperlengkapi. Kalau begitu luar biasa Tuhan terhadap Yosua, maka Tuhan juga bisa melakukan itu terhadap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ya, sekalipun harus menghadapi tantangan yang tidak mudah, kalau kita bisa melihat dan cerita selanjutnya ini, halangan yang paling besar untuk sampai Kanaan itu adalah menyeberangi sungai Yordan ini. Menyeberangi sungai Yordan. Dan di seberang sana masih ada 7 bangsa. 7 bangsa yang kemarin kita sudah menyebutkan adalah, ya disebutkan, ya dalam Yosua pasal 3 ayat 10, dia katakan, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ini bukan saja sungai Yordan, tapi bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa ini juga menghadang, tapi kita lihat nanti betapa Tuhan itu begitu herannya. Tapi pesan Tuhan kepada Yosua, ya untuk supaya dia katakan, dalam fasa yang pertama tadi dia katakan, ya kuatkan dan teguhkan hati, kuatkan dan teguhkan hatimu sampai 3 kali. Artinya apa kepada kita, saudaraku? Artinya kepada kita adalah supaya kalau Yosua Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu, kepada kita sekarang sudah di hari-hari ini kita punya sikap dan pendirian untuk kita tidak goyah. Ya, tidak goyah atau digoyahkan oleh apapun juga. Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalau Tuhan juga mengingatkan kepada Yosua di zaman itu, maka Tuhan lewat Rasul Paulus juga mengingatkan kita. Untuk mengingatkan kita di hari-hari ini, ya Tuhan mengingatkan kita. Dalam Kolose fasa yang pertama, ya, Kolose fasa yang pertama ayat yang ke-21. Ya, tadi saya mengatakan kalau Tuhan Allah di zaman Yosua berbicara kepada Yosua dan dia menyampaikan pesan-pesan apa yang harus dilakukan, maka kepada kita gereja hujan akhir ini Tuhan lewat Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita dalam Kolose pasal pertama ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, sebab ini kepada orang kafir, saudaraku, ya. Ini sidang jemaat dari bangsa kafir. Kolose ini orang kafir, saudaraku. Orang-orang yang sudah percaya, orang kafir yang sudah percaya diingatkan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya. Itulah kita. Sudah jauh, tapi sikap kita waktu itu juga memusuhi Tuhan. Ya, kita hidup dalam dosa dan kejahatan. Itulah yang Tuhan ingatkan. Yang juga memusuhinya dalam hati dan pikiran. Ya, hati juga memusuhi pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Hati, pikiran
Ya, lalu juga dalam perbuatan, itulah yang juga kita lakukan saat itu. Tapi Tuhan itu baik mengingatkan kita, bukan mengungkit, mengingatkan kita lewat Rasul Paulus ini, suatu sekarang diperdamaikannya. Nah, ini di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini yang Tuhan mau. Ini kehendak Tuhan. Benar kita dulu ya, kita ini orang yang memusuhi jauh dari Allah, memusuhi dalam hati dan pikiran sampai dalam perbuatan. Tapi Tuhan sudah memperdamaikan kita, saudara sekalian. Ya, bahkan Tuhan mau untuk supaya kehidupan kita nanti ditempatkan sebagai kehidupan yang kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan mau jadikan kita sempurna seperti Dia sempurna. Sebab itulah ini nasihatnya kepada kita. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Jadi iman itu harus ditekuni. Iman yang ditekuni itu adalah iman yang disertakan dengan perbuatan iman. Bukan iman tanpa perbuatan, tapi iman yang sudah disertai dengan perbuatan. Ya, haleluya. Kamu harus bertekun dalam iman. Bagaimana kita bisa bertekun dalam iman kalau kita tidak mendengarkan firman Allah? Ayat mengatakan iman itu timbul dari mendengarkan firman Allah. Bagaimana kita bisa bertekun dalam iman kalau kita tidak mau beribadah? Kalau kita tidak mau melayani Tuhan? Mustahil, saudara. Itu sebabnya nasihat ini kepada kita. Sebab Tuhan mau menempatkan kita menjadi kehidupan yang tanpa cacat dan celah di hadapannya. Maka dari pihak kita, ya kita harus bertekun dalam iman. Tetap teguh. Tadi kepada Yosua, kuat dan teguhkan hatimu. Ya, tetap teguh. Artinya jangan kita gampang bisa dipengaruhi. Pesan Tuhan kepada Yosua, jangan melihat ke kiri ke kanan, belok ke kiri atau ke kanan. Jangan. Ya, tetapi tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi ini luar biasa. Jika Tuhan mempersiapkan Yosua untuk bisa menyeberangi sungai Yordan, saudara sekalian, sampai menghadapi 7 bangsa di seberang Yordan sana, sampai ke Kanaan, saudaraku, maka kepada kita, gereja Tuhan, lewat Paulus ini juga menasihati kita. Ya, dia mengingatkan kita, tapi dia memberikan nasihat kepada kita untuk supaya kita bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak goyah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap teguh. Ya, saudara, saya tetap teguh dan tidak berguncang. Artinya kita membutuhkan sikap atau kehidupan yang punya pendirian. Berdiri di atas kebenaran Injil. Bagikan berdiri di atas batu karang yang kokoh, untuk supaya kita tidak mudah dan bahkan tidak bisa digoncang, digoyang oleh apapun juga. Dengan keadaan lingkungan, ya, dengan apa yang terjadi di hari-hari ini, tidak akan membuat kita menjadi guncang. Ya, dan kita tetap teguh dalam iman. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Dalam perjalanan Yosua, ya, setelah dia ditentukan, dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan
ya, apa yang sudah dilakukan oleh Musa, maka yang harus dihadapi oleh bangsa Israel adalah Sungai Yordan ini harus menyeberang. Dan nanti kita akan bisa melihat, saudara sekalian, ya, Yordan ini, menyeberang Sungai Yordan ini artinya untuk bisa mencapai tanah Kanaan, untuk mencapai suatu kebangunan rohani yang besar, ya, masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Ya. Nanti akan dijelaskan ini, singkat saja saudaraku. Sungai Yordan ini bicara tentang proses kematian dan kebangkitan. Proses sengsara atau penderitaan. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan. Itu sebabnya nanti kita akan bisa melihat bahwa tabut perjanjian itu akan mencari jalan yang baru. Jalan yang tidak pernah dilalui oleh siapapun juga. Bukan jalannya para pejabat contohnya. Bukan jalannya para khalifah. Bukan jalannya pedagang. Tapi tabut perjanjian itu dalam Yosua 3, dia akan memberikan jalan yang baru. Menunjukkan jalan yang baru. Itulah apa jalan yang baru itu? Jalan kematian, jalan sengsara. Ini jalan yang Tuhan kehendaki untuk sampai kita bisa masuk dalam Kanaan, dalam kebangunan rohani yang besar, ya, masuk dalam pembentukan tubuh Kristus untuk selanjutnya kita dipermuliakan. Bukan hanya itu, tapi juga bangsa-bangsa. Saya yang sudah menjelaskan adalah 7 bangsa ini. Saya ingin melanjutkan ini, 7 bangsa ini. Apa 7 bangsa ini yang harus dihadapi oleh bangsa Israel? Dan Yosua mengatakan ini pun juga akan dihalau. Ini harus dihalau, harus dikalahkan, saudara sekalian. Kemarin saya menunjukkan 7 bangsa itu adalah daging kita ini. Daging yang penuh dengan segala keinginan. Keinginan daging ini. Itulah yang kita hadapi. Sebab kita masih berada di dunia ini. Bagaikan padang pasir. Padang pasir dunia yang di dalamnya penuh dengan keinginan-keinginan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 kemarin kita sudah membaca, saudara sekalian, bahwa di sana ada 3 hal yang disebutkan, sebab semua yang ada di dalam dunia, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini yang kita hadapi. Ini yang kita hadapi di hari-hari ini. Di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Keinginan ini juga menjadi penghalang. Ikatan yang terakhir, keinginan. Keinginan akan apa saja? Keinginan akan uang, keinginan akan macam-macam, saudaraku. Sampai betul-betul menjadi kehidupan yang kikir serakah. Karena apa? Ada keinginan. Keinginan-keinginan inilah yang harus dihadapi, yang harus kita hadapi. Daging kita adalah musuh yang paling dekat ini, yaitu keinginan daging kita. Daging kita banyak inginnya, banyak maunya, saudara sekalian. Itu sebabnya dalam Galatia pasal yang kelima, dalam Galatia pasal yang kelima, saya akan menunjukkan ini suatu bagaimana nasihat Tuhan lewat Rasul Paulus ini kepada sidang jemaat Galatia. Dia sebutkan dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, saudara sekalian,
Galatia pasal 6 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini nasihat yang sangat indah, yang sangat baik untuk supaya kita di hari-hari ini, saudara sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan daging, dengan segala keinginan atau keinginan daging ini, maka kehidupan kita harus bisa memastikan hidup kita ini, saudaraku, yang lalu saya sudah mengatakan, harus betul-betul kita dari pihak kita menyediakan tempat, atau kehidupan kita tuh harus beri tempat kediaman dari Roh Kudus. Rohnya Allah itu harus diam dalam hal kita. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Ya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bagaimana tidak, saudara? Kita menginginkan sesuatu yang baik, tapi justru seringkali yang jahat itu yang datang. Maka Tuhan sudah sungguh-sungguh menekankan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, kamu telah dibeli dengan harga yang tunai. Ya, bahwa kamu menjadi tempat rumahnya Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Nah, ayat ini, kalau kehidupan kita ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus, tempat kediaman Allah, Roh Allah ada dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak menuruti keinginan daging. Kenapa? Sebab kalau keinginan daging itu dituruti, saudaraku, keinginan baru ingin. Kalau keinginan itu dituruti, keinginan daging itu dituruti, maka keinginan itu nanti akan menjadi perbuatan. Kalau keinginan itu dibuai, saudaraku, dan Yakobus mengatakan, maka akan menjadi perbuatan. Nah, perbuatan inilah yang pada akhirnya nanti menghasilkan kejahatan atau dosa. Nah, di situ banyak orang yang mengalami suatu kesusahan. Karena apa? Dia lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan roh yang ada di dalam hati kita. Lebih menuruti keinginan daging ini yang membuat pada akhirnya manusia itu menderita. Yang kemarin saya kasih, ya, saya membacakan dalam Yesaya, ulang-ulang nggak apa-apa saya baca. Saya ingin mengingatkan. Ketika Tuhan mengatakan, ya, bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Dan Tuhan mengatakan, tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Maka bangsa Israel mengatakan, engkau enggan. Dia tidak mau. Dia mau menuruti keinginan kehendaknya sendiri. Dia tidak mau dan dia ingin lari cepat. Ya. Kenapa? Dia menginginkan sesuatu. Dia tidak sabar terhadap sesuatu. Oh, Tuhan bilang tenang dan percaya, di situ letak kekuatan. Tadi dia tidak mau. Tuhan sudah memberikan rahasia, memberikan cara. Tapi manusia daging ini, keinginan daging ini, saudara, maunya ingin cepat, tapi akhirnya dia lenyap. Dia lenyap. Nah, tadi saya katakan, kalau keinginan itu sudah dibuai, maka keinginan itu bukan lagi keinginan, sudah menjadi perbuatan. Kalau sudah menjadi perbuatan, Yakobus mengatakan akan menghasilkan dosa.
Ayo kita baca Yakobus. Yakobus, suratan Yakobus, saudaraku. Yakobus pasal berapa itu? Pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ya. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ini perhatikan baik-baik. Dicobai oleh keinginan sendiri. Nah, keinginan sendiri inilah yang membuat diri itu susah. Yang membuat diri itu menderita. Saya ulangi. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Keinginan yang dibuai itu artinya keinginan yang sudah menjadi perbuatan. Ya. Keinginan yang sudah menjadi perbuatan. Ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ya, ia melahirkan maut. Ia akan mendatangkan kematian. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut, hasil dari keinginan yang dibuai. Hasil keinginan yang sudah menjadi perbuatan. Nah, itu sebabnya, saudaraku, maka Tuhan tadi mengingatkan untuk supaya kehidupan kita di hari-hari ini untuk bisa memperhatikan ini. Ya, memperhatikan untuk supaya kita hiduplah oleh Roh. Berikan tempat kepada Roh Allah, Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Ini satu-satunya cara untuk supaya keinginan itu tidak menjadi perbuatan. Tetapi kalau kita tetap melakukan keinginan daging, keinginan itu dibuai, maka hasilnya adalah juga nyata. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19, saudara sekalian. Galatia 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Tadi saya mengatakan perbuatan daging ini dimulai dari keinginan daging yang dibuai. Maka keinginan daging itu yang sudah dibuai itu menjadi perbuatan. Dan sekarang perbuatan daging telah nyata. Kenapa disebutnya nyata? Karena sudah dalam perbuatan. Yaitu apa itu? Perbuatan daging itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Jadi ini jangan dianggap perseteruan ini juga perbuatan daging. Ya, masa sih anak-anak Tuhan masih ada yang seteru, ada yang siwaan? Ya, kita harapkan tidak ada anak-anak Tuhan yang masih suka siwaan. Ya, janganlah. Lebih baik kita berdamai untuk supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemarin kita menunjukkan kalau dalam hukum damai itu, saudaraku, dalam Injil Matius, kalau kamu mempersembahkan persembahan dan kamu ingat akan saudaramu, Alkitab mengatakan, saudaraku, letakkan persembahanmu dan berdamailah dengan orang-orang yang mungkin ada sesuatu dengan kita. Kalau sudah, baru kembali ambil persembahanmu dan persembahkan itu untuk ibadah. Supaya apa, saudaraku?
supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya yakin tidak ada di antara kita yang ada yang siwaan. Kalau ada yang masih siwaan, berubahlah, bertobatlah. Jangan. Ya, perseteruan, perselisihan, iri hati. Ya. Iri hati ini nggak nampak, nggak nampak, sebab itu ada dalam hati. Cuma kadang bisa diwujudkan dalam sikap. Dari iri hati itu bisa diwujudkan dalam sikap kita, perkataan kita, raut muka kita. Itu perbuatan daging. Perselisihan, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, itu juga perbuatan daging. Kepentingan diri sendiri, ya, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah keinginan daging yang sudah dibuai, sudah menjadi perbuatan-perbuatan. Ayat jelas mengatakan tadi dalam Yakobus, upah dosa, keinginan yang dibuai itu, yang menjadi perbuatan itu menghasilkan dosa. Kalau dosa itu sudah memuncak juga, sudah dibuai juga, akan menghasilkan kematian. Tetapi dalam ayat ini disebutkan suatu, ya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Jadi Paulus ini dia berbicara di tengah-tengah, dia berbicara lewat surat ini, dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Galatia. Artinya apa? Artinya memang dalam jemaat itu ada orang-orang yang semacam ini. Masih ada yang menyembah berhala, mungkin nggak menyembah patung, tidak. Ya, penyembahan berhala itu sama dengan keras hati, wengkuh, tidak mau berubah, tidak mau diubahkan oleh firman Allah. Orang wengkuh, orang keras hati itu sama dengan orang yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Itu penyembahan berhala. Orang tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Orang wengkuh juga begitu. Oke, tadi dalam Kolose dikatakan, dulu kamu seperti itu, memusuhi dalam hati dan pikiran dan perbuatan jahat. Tapi Tuhan juga bisa merubah. Tuhan bisa mengerjakan. Kalau demikian orang wengkuh, orang kaku, orang yang tidak mau berubah, sebetulnya Tuhan sanggup mau merubah kalau kita mau lembut hati. Lembut hati menerima, mau rendah hati, mau mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian, kalau kita tetap mempertahankan sifat kedagingan kita, perbuatan daging kita, keinginan daging kita, kita tidak akan bisa sampai kerajaan Allah. Jelas ayat mengatakan. Kalau Yakobus, upah dosa adalah kematian. Sudah tidak ada harapan lagi. Itu sebabnya, saudaraku, lewat ibadah doa dan penyembahan pada malam hari ini, biar lewat firman Allah ini, betul-betul saudara sekalian, kita mau diubah, mau dikerjakan oleh Tuhan,
untuk supaya kita tidak mengikuti, tidak menuruti keinginan daging, tapi kita boleh menuruti keinginan roh atau hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Ini di hari-hari ini. Di hari-hari ini. Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel harus mengalami banyak hal? Karena Tuhan ingin juga bangsa ini bisa sampai ke negeri Kanaan dengan pertolongan Tuhan, untuk juga bisa masuk dalam kegerakan bagi kita sekarang, masuk ke negeri Kanaan yang limpah dengan susu dan madunya. Bagi kita, dengan adanya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita bisa masuk dalam kegerakan Rohul Kudus, hujan akhir, yaitu kegerakan pembentukan tubuh Kristus untuk menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Sehingga kita bisa masuk dan kita bisa bersama Tuhan. Tapi sebaliknya ayat ini mengatakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini kehidupan-kehidupan yang sudah menuruti keinginan, bahkan sampai perbuatan daging itu. Perbuatan daging telah nyata, sudah nyata. Ya, kalau kita tambahkan lagi peristiwa yang terjadi di zaman akhir, kemarin kita baca dalam PA 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kelima kalau tidak salah, atau ke-6. Tuhan juga menunjukkan orang-orang ini adalah orang ibadah, tapi dia tidak mengalami kuasa dari ibadah itu. Firman Allah ulang berulang, setiap ibadah disampaikan, dibentangkan kepada kita dengan begitu kerasnya. Tapi karena hatinya itu penuh dengan keinginan daging, perbuatan daging, maka kehidupan itu tidak mengalami pekerjaan dari firman Tuhan. Mustinya dari pihak kita, ketika firman Allah dinyatakan kepada kita, mengoreksi kita, menyatakan kesalahan kita, apa yang kita lakukan sesungguhnya? Kita bisa mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, benar memang aku demikian. Ampuni aku Tuhan, sucikan hatiku Tuhan, lepaskan Tuhan dari perbuatan-perbuatan dosa ini, supaya aku bisa melakukan kehendak Tuhan, supaya bisa melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada kehidupan yang melebihi dari kehidupan itu, kehidupan yang diperdamaikan oleh Tuhan. Kalau roh Allah dalam hati kita, saudara sekalian, kalau roh Allah ada dalam hati kita, maka pastilah hidup kita tenang, hidup kita damai. Tadi saya mengatakan, bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Kita bisa berdiam diri, kita senantiasa bisa mengoreksi diri, introspeksi diri ketika Tuhan itu membentangkan firman-Nya. Ketika firman Allah disampaikan kepada kita, dinyatakan kepada kita, maka kita bisa berdiam. Kata diam itu bukan acuh. Kata berdiam diri itu adalah mengoreksi diri, introspeksi diri,
Dan kalau memang betul kita ada kesalahan, ada kekurangan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, selekasnya lah untuk kita berdamai dengan Allah maupun kepada sesama. Ini baru yang disebutkan mematikan daging. Musuh ya yang tidak jauh dari kita, yang melekat pada kita adalah daging kita ini dengan segala keinginan. Daging dengan segala keinginan atau keinginan daging itu telah nyata. Perbuatan daging itu telah nyata. Nah, ini yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Allah. Tadi saya sebutkan 1 Yohanes pasal yang kedua. Orang yang mengasihi dunia ini dengan segala isinya, sudah barang tentu dia tidak bisa mengasihi Tuhan. Pasti, saudara. Pasti tidak bisa mengasihi Tuhan. Ya, tidak mungkin kita satu menyembah kepada dunia, satu menyembah kepada Allah. Tidak mungkin. Satu menyembah kepada Mamon, tapi satu menyembah kepada Allah. Tidak mungkin. Ya. Disebutkan, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tidak ada pada kita. Tapi sebaliknya kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa melakukan kehendak Tuhan, maka Alkitab mengatakan akan hidup untuk selama-lamanya. Tapi sebaliknya, kalau kita ya penuh dengan perbuatan keinginan dan perbuatan daging, suatu ayat mengatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ayo, siapapun kita pada sore malam hari ini, biar kita memberikan hidup kita kepada Tuhan di hari-hari ini, untuk mau dikerjakan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Tadi dalam Kolose, Paulus mengatakan, ya setelah dia mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Sebaliknya, biar kita juga menjadi Paulus di zaman akhir ini, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, atau kehidupan-kehidupan yang ditahbiskan oleh Tuhan, kehidupan-kehidupan yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya, untuk membawa kehidupan kita untuk masuk dalam proyek yang besar dalam rangka pembentukan tubuh yang akan disempurnakan menjadi mempelai perempuan Tuhan dan layak untuk menyambut kedatangannya. Ini yang Tuhan ya ajarkan kepada kita di hari-hari ini. Kita berdoa saudara sekalian, jika Tuhan izinkan nanti minggu saya akan menyampaikan bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemakaian Tuhan kepada orang-orang yang Dia kehendaki, kepada Musa, kepada Yosua, kepada imam-imam yang mengusung tabut perjanjian, imam-imam orang Lewi. Demikian juga untuk setiap kehidupan kita di hari-hari ini. Sidang jemaat, imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan,
hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala semua. Biar kita memiliki kehidupan yang ditahbiskan, yang dipakai oleh Tuhan. Ya, dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan gereja ini. Ya, gereja yang gereja yang sempurna. Menjadi tubuh Kristus, menjadi mempelai perempuan Tuhan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Ayo kita jangan mengikuti keinginan daging, apalagi melakukan perbuatan daging, tapi biarlah setiap kehidupan kita ya betul-betul dipimpin oleh Roh, dipenuhkan oleh Roh Kudus, di tempat kediaman Roh Kudus, Roh Allah, dan dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri, dan Dia yang akan menolong kita semua. Amin. Biarlah firman Allah ini betul-betul mengetuk pintu hati kita, mengoreksi kita, membangkitkan kita, menggairahkan kita untuk kita sadar bahwa Tuhan mau pakai kita. Tuhan sudah memakai Musa, Tuhan memakai Yosua dengan segala kekurangan mereka. Musa ada kekurangannya, tentu Yosua juga ada kekurangannya sebagai manusia. Tapi Tuhan sudah memakai para imam-imam orang Lewi untuk dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan pujian, mengakhiri ibadah ini dengan satu pujian dari buku Psalm nomor 24, Yesus mengetuk pintu. Psalm 24, Yesus mengetuk pintu. Haleluya. Dengan Dia ketuk pintu hatimu, dengarlah suara gembala, dengan kasih Dia menunggu. Jangan keraskan hatimu, dengar suaranya kepadamu. Jika kau buka hatimu, aku akan masuk dan makan perjamuan malam sertamu. Barang siapa yang dikasihinya, Dia tegur lewat firman-Nya. Dia tegur lewat firman-Nya. Jikalau ini diabaikan, maka datanglah ajaran. Itu sebabnya usahakan berbalik kepada Tuhan. Rajinkanlah dirimu untuk meningkatkan rohanimu. Janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk
untuk selamanya. Haleluya. Janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Haleluya. Janganlah keraskan hatimu. Lebih baik kita mengaku di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdiam diri sejenak. Haleluya. Biar kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan kesalahan kekurangan kita kepada Tuhan, untuk supaya Tuhan memperdamaikan kita dengan Dia, dan kita bisa berdoa, kita bisa sembahyang dengan hati yang damai itu, kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan. Berikan kesempatan untuk Tuhan mengoreksi. Berikan kesempatan untuk Tuhan menyelidiki, menyatakan kekurangan kita. Jangan kita mengeraskan hati, kita wengkuh, tidak mau berubah, tetap dalam sikap kita, hidup dengan keinginan dan perbuatan daging yang membuat akhirnya kita tidak sampai dalam kerajaan surga. Tapi sebaliknya, jika kehidupan kita menjadi tempatnya Roh Kudus, dipenuhkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan kehendak Allah, maka kerajaan surga itu menjadi bagian kita. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore malam hari ini. Terima kasih pula untuk puji-pujian yang barusan kami pujikan kepada Engkau. Biar pujian ini juga merupakan pengakuan kami kepadamu, untuk kami tidak mengeraskan hati, tapi sebaliknya kami melembutkan hati, untuk kami mau berdamai dengan Tuhan, diperdamaikan oleh Tuhan, dan kami bisa hidup tenang, hidup damai dengan Engkau, bisa mengasihi Engkau, bisa berdoa sembahyang dengan Engkau, dan sungguh Tuhan, hati kami akan mengalami suatu kebahagiaan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami, biar berkat tetap melimpah dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, demikian rangkaian ibadah dan doa penyembahan ini. Biar firman Tuhan ini akan mendorong kita untuk supaya kita bisa berdoa, bisa menyembah kepada Tuhan
Doa penyembahan itu merupakan proses perobekan daging sampai daging itu tidak bersuara. Ya, sampai daging itu tidak bersuara. Keinginannya dimatikan, perbuatan dimatikan, dan daging itu tidak bersuara. Sehingga kehendak Tuhan yang penuh dalam hati kita. Puji Tuhan, saudara sekalian ya. Untuk jadwal ibadah kita mengingatkan kembali, nanti kita akan kembali dalam ibadah raya hari Minggu. Itu merupakan minggu pertama tanggal 6 ya. Itu minggu pertama, nanti ibadah disertai dengan perjamuan suci. Bagi yang ingin atau rindu mengikuti, dipersiapkan segala sesuatunya, saudara sekalian, ya, untuk mengikuti ibadah ya yang disertai dengan perjamuan suci. Dilanjutkan nanti juga pada hari Rabu yang akan datang, itu ibadah PA. Kamisnya seperti sekarang ini ibadah doa dan penyembahan. Ya, ini kita sampaikan kepada kita semua untuk menjadi perhatian, dan kita tetap berdoa dan kita mendoakan suatu jadwal ibadah kita. Ya, biar kita tekuni sekalipun dengan cara yang sekarang Tuhan izinkan semacam ini, siaran tunda semacam ini, biar kita tekuni. Ya, kita tekuni sebab ibadah yang jelas membawa kita, mengarahkan kita untuk kita sewaktu-waktu bisa bersama dengan Tuhan. Ya, prosesnya yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Ya, kerinduan kita untuk beribadah tatap muka pun kita bawa kepada Tuhan selalu. Ya, nanti sejauh mana Tuhan berkehendak, Tuhan atur semuanya. Ya, kita harapkan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bebas untuk kita beribadah seperti sedia kala. Ya, doakan saya, saudara sekalian, untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat semua. Baik sidang jemaat yang ada di GKGM, yang ada di Trio, yang ada di Pondok Chandra maupun Gunung Sari dan di sekitarnya. Ada juga yang tidak ya di GKGM atau di mana tapi jauh, tapi saudara kita ini bisa mengikuti lewat siaran tunda ini. Ya, bahkan kemarin saya menyatakan ada sekitar 20 orang yang tidak masuk dalam grup kita atau jemaat yang saya sebutkan tadi. Saya mesti kirimkan ya setiap ibadah. Ya, saya juga mengirimkan kepada saudara kita ini sebab dia rindu untuk bisa mengikuti ibadah-ibadah ini. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan limpahnya. Biarlah firman-Mu tertukik dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami, biar kami belajar untuk menekuninya Tuhan. Dan 3 macam ibadah ini yang akan membawa kehidupan kami sempurna sampai dalam kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, demikian pula hamba berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Ya, sampai hari ini kami belum bisa bertemu tatap muka dalam ibadah. Engkau yang mengetahui kerinduan hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, tidak ada satupun yang terlewatkan, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa sampai pun yang paling sepuh. Biar Tuhan tetap jaga lindungi dan memberkati mereka mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua. Tuhan memberkati. Dan sidang jemaat-Mu dalam masalah persoalan usaha, pekerjaan, ekonomi, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Dan Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan menolong, dan Tuhan senantiasa tetap memberikan kesetiaan kepada sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, memakai para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, juga pejabat negara di daerah, di pusat,
sampai pun di daerah-daerah, biar Tuhan juga menolong memakai mereka, memberikan hikmat akal budi untuk diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini ke depan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih, berikan keleluasaan untuk umat ketebusan-Mu bisa beribadah kepada Engkau. Pandemi Corona ini tetap kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkemurahan, berbelas kasihan kepada kami semua Tuhan. Kami rindu untuk bisa beribadah tatap muka. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau yang berkehendak, Engkau yang menolong untuk supaya Corona ini segera berlalu. Ya, baik di Indonesia, di kota kami, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan yang juga mengalami hal yang sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam kami semua. Sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan tetap menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.